Ya pemirsa, diskusi ini menarik sekali. Saya langsung saja ke Pak Beni karena waktu kita sangat singkat. Langsung Pak Beni, closing statement Anda. Ya, saya kira kedaulatan pangan ini memang isu yang penting. Tapi apapun yang kita lakukan, yang penting pemerintah itu harus eksis, harus hadir di sana. Dan dengan leadership yang tegas, yang jelas. Arahan itu, motivasi itu jelas. Yang pertama yang dibutuhkan petani adalah adanya perlindungan petani. Ini undang-undangnya aja belum ada ini. Bahwa lahannya diserobot orang, semua itu nggak ada yang melindungi. Ya, capek kita mengadvokasi ini semua, ini nggak ada yang membela petani. Ini harus dikatakan mana yang salah, mana yang benar kalau udah bicara lindungan. Impor itu adalah benar apa tidak? Ya toh? Impor itu udah pasti merugikan. Yang kedua, kalau ada instrumen seperti Bulog ini Bulog ini sebenarnya ini perusahaan raksasa. Ya, dikala masa Pak Harto ini berperan betul ini pada saat panen beli. Kalau sekarang pada saat panen malah impor. Ya, ini termasuk jagung ini diimpor semuanya. Oke, nah, dua yang poin ketiga, saja Pak. Sebentar, dua poin yang saja ketiga, karena waktu kita sangat singkat. Ya, Satu poin singkat lihat saja. ini, Bupati Bantul pernah membuat aturan. Ini coba semua ini kebutuhan pangan termasuk dalam rapat-rapat tidak boleh ada berbahan baku impor termasuk terigu. Ya, tidak boleh. kita akan mulai semua harus langsung. produksi petani. Setelah show ini kita akan langsung mulai dari itu. Pak Jafar, closing statement Anda. Ya, yang pertama adalah pembangunan pertanian itu kan merupakan martabat bangsa. Merupakan hak asasi. Oleh karena itu ya, harus dimanage dengan baik. Oleh karena itu manajemennya adalah manajemen gerakan. Manajemen gerakan bagaimana stakeholders terutama petani itu melakukan kegiatan-kegiatannya ya, dengan baik. Dengan adanya insentif, dengan adanya dukungan, dengan adanya bantuan, dengan adanya mekanisme. Itu satu. Nah, yang kedua adalah bagaimana masyarakat tani itu dapat menikmati, dapat meningkatkan pendapatannya, dapat meningkatkan kesejahteraannya daripada kegiatan-kegiatan pertanian tanaman pangan khususnya itu. Itu yang perlu. Oleh karena itu yang ketiga, kehadiran daripada pemerintah pusat turun ke gubernur, turun ke bupati merupakan satu garis di mana melaksanakan manajemen daripada produksi pertanian. Satu komando yang jelas. Oke. Pak Dilan. Ini adik-adik saya ini sudah jadi politisi, sudah jadi terlalu eufemistis mereka ngomong ini. Keberpihakan Bung Karno kepada Marhain mereka lupa sama sekali. Masalah utama dengan apa yang dikerjakan sekarang, timbul kesenjangan yang luar biasa besar. Ya. Jadi yang paling penting mesti dikerjakan reforma agraria. Kenapa bisa kawannya Tanri Abeng punya 1 juta hektar, saudara saya 1 bau saja nggak punya. Baru kudu tadi financial markets yang betul-betul. Sekarang Bank Rakyat keuntungan besar sekali. Petani tetap miskin. Padahal kerja dia sebenarnya bank itu untuk rakyat, bukan rakyat untuk bank. Oke. Pak Andri, apa yang menjadi pembelajaran manajemen kita malam hari ini? Jadi memang ini adalah suatu kepentingan politik. Kalau tidak dengan palu politik, nothing is going to happen. Ya, politik pangan perlu diformulasikan dalam bentuk perundangan yang tidak berubah-ubah sehingga menjadi acuan dari setiap manajemen pemerintah untuk dilaksanakan secara konsisten karena pangan sangat strategis bagi ketahanan nasional. Maka akuntabilitas daripada manajemen pangan ini haruslah berada di pemerintah pusat di bawah Presiden Republik Indonesia. Itu penting sekali. Nah, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat provinsi haruslah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin ketersediaan pangan di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, gubernur memiliki akuntabilitas atau tanggung jawab yang jelas untuk mengimplementasikan program-program ketahanan pangan itu sendiri. Maka dibutuhkan pengawasan yang efektif sehingga dengan demikian maka komando dari atas sampai ke bawah itu bisa berjalan. Dan oleh karena itu insentif, saya kembali. Insentif perlu,
Dengan demikian, maka pangan menjadi gerakan nasional. Iya. Barulah kita bisa. Oke, pemirsa, Dari itulah petani tadi ke atas. kesimpulan yang sudah kita hasilkan bahwa regulasi dan harus ada komando yang lebih tegas lagi. Tetap bersama kami dan waktu kita sudah habis ya Pak ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang menarik lagi. Saya Rizka lagi pamit, sampai jumpa.